Dan pertanyaannya adalah, ada apa dengan pertemuan Solo? Tepatnya pada tanggal 13 Oktober yang bertemu Prabowo Subianto dengan Presiden pada waktu itu yang masih berkuasa 7 hari lagi, yaitu Joko Widodo, yang datang Prabowo didampingi oleh Sufmi Dasko Ahmad. Ada juga kemudian Fufu Fafa ya. Satu lagi kita tidak tahu yang membelakangi lensa siapa. Dan tiba-tiba politikus PDIP senior mengatakan ngeri, politikus PDIP bocorkan pertemuan Solo menyandra Prabowo. Saya mendengar isu ini juga, sempat saya spill juga di Indonesia Lawyers Club ya. Hari ini tayangnya. Tetapi terus terang tidak tahu persis apa sesungguhnya isi dari pertemuan Solo tersebut. Dengar juga dari Marwan Batubara, dari Said Didu, dan dari perbincangan-perbincangan yang berseliweran. Tapi namanya isu, kita tidak bisa mendapatkan klarifikasi sesungguhnya sejauh mana kebenarannya. Nah, ini rupanya ada politikus senior PDIP yang spill ini dan sebagaimana dikutip oleh Jakarta1.com ya. Ngeri, politikus PDIP bocorkan pertemuan Solo menyandra Prabowo. Jakarta1.com, Presiden terpilih Prabowo Subianto ditemani Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bertemu Joko Widodo Jokowi di Solo ya. Bitor Suryadi mengatakan pertemuan Joko Widodo Jokowi dengan Prabowo Subianto di Solo pada 13 Oktober 2024 merupakan upaya mantan wali kota Solo menitipkan orang-orangnya di Kabinet Merah Putih. Ini Bitor Suryadi ini adalah politikus senior PDIP ya. Lanjutnya, dalam pertemuan itu Prabowo hanya mengikuti Jokowi karena tersandra, padahal sebelumnya mantan Danjen Kopassus itu sudah menyusun kabinet tanpa menyertakan orang-orangnya Jokowi. Pertemuan Solo yang tidak diduga Prabowo itu dan tidak pula bisa dihindarinya. Ternyata Jokowi telah mempersiapkan orang-orang untuk dimasukkan ke dalam Kabinet Merah Putih, kata kader PDIP yang dekat dengan Taufik Kimas, Bitor Suryadi kepada redaksi Jakarta1.com. Dalam pertemuan Solo itu, kata Bitor, Jokowi minta Prabowo merombak susunan Kabinet Merah Putih. Prabowo hadir bersama Dasko Ahmad. Apa saja yang dirombak susunan kabinet yang sudah dirancang Prabowo, ungkap Bitor. Bitor mengungkapkan Jokowi telah mempersiapkan orang-orangnya untuk dimasukkan ke dalam Kabinet Merah Putih, diantaranya Luhut Binsar Panjaitan sebagai Dewan Ekonomi dan Dewan Presiden, Budi Gunawan di Menko setelah dimundurkan dari BIN, Pratikno juga Menko. Memunculkan M. Kodari di Wakil Ketua KSP, Kodari adalah penggagas Jokowi 3 periode. Awalnya Prabowo hanya ingin memiliki 3-5 menteri koordinasi paparnya. Pertemuan Jokowi dan Prabowo Subianto di kediaman Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Minggu 13 Oktober 2024. Pertemuan tersebut berlangsung secara internal sekitar 1,5 jam. Gibran sebelumnya mengkonfirmasi pertemuan antara Jokowi dan Prabowo di Solo itu saat ditemui seusai belusukan di Pasar Ampel, Kabupaten Boyolali, Minggu pagi. Ia bertemu Pak Jokowi dan Prabowo, nanti saya sama Mas Agus, calon Bupati Boyolali nomor urut 2, Agus Irawan, mau jemput di bandara, ungkap Gibran kepada wartawan saat itu ya. Disinggung soal agenda pertemuan Jokowi dan Prabowo itu, Gibran hanya menyebut keduanya akan makan siang. Nanti mau makan siang dengan Pak Presiden terpilih, ucap dia. Menurut informasi yang beredar di kalangan wartawan, agenda makan siang Jokowi dan Prabowo sedianya akan bertempat di restoran Diamond Solo. Namun belakangan agenda itu berubah dan kemudian diadakan di kediaman Jokowi di Sumber tersebut. Ya, saudara sekalian, itu tadi dari Bitor Suryadi ya. Dan Bitor juga men-spill ini dalam grup-grup ya. Tidak hanya yang ada di media Jakarta1.com, tetapi juga dia spill secara langsung ya. Begini kalimat langsungnya. Makna apa 13 Oktober di pertemuan Solo? Ya. Banyak warga dan pengamat mempertanyakan pertemuan tersebut.
Kenapa tiba di Jakarta? Toh sebelumnya Jokowi sedang ada di Jakarta. Kenapa tidak di Jakarta? Toh sebelumnya Jokowi sedang ada di Jakarta. Prabowo hadir bersama Dasko Ahmad. Apa saja yang dirombak susunan kabinet yang sudah dirancang Prabowo? Pertemuan yang tidak diduga Prabowo itu dan tidak pula bisa dihindarinya. Ternyata Jokowi telah mempersiapkan orang-orang untuk dimasukkan ke dalam kabinet merah putih. Luhut Binsar Panjaitan sebagai Dewan Ekonomi dan Dewan Presiden. 2. Budi Gunawan di Menko setelah dimundurkan dari BIN. Kemudian 3. Pratikno juga Menko. 4. Memunculkan M. Kodari di wakil KSP. Kodari adalah penggagasan Jokowi di 3 periode. Awalnya Prabowo hanya ingin memiliki 35 menteri koordinasi. Perombakan susunan kabinet atas permintaan pertemuan Solo itu sangat merepotkan pikiran Prabowo. Salam juang. Ini kata Bitor. Ya, saudara sekalian, kita tidak tahu ya. Kemudian yang jelas makannya ya di Solo ya, dan Anies juga ke Solo. Tapi tidak ada hubungannya ya. Oke, ya ini satu hal yang di-spill oleh Bitor Suryadi. Sebelumnya ya saya dengar juga dari beberapa pihak ya, ada yang mengatakan pertemuan Solo itu lebih dahsyat, perintah Solo lebih dahsyat katanya ketimbang dekret 5 Juli 59. Ada yang bilang begitu. Nggak mungkin juga kalau lebih dahsyat ya. Tapi bisa jadi, apa isinya kita nggak tahu juga. Kalau dekret 5 Juli 59 itu ya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memberlakukan lagi Undang-Undang Dasar sementara, ya kan? Membubarkan konstituante, kemudian membentuk MPRS dan DPAS, ya kan begitu. Ya, saudara sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian ya terkait dengan pertemuan Solo ini. Ya, isu yang saya dengar memang ya ada yang dari tempat ke tempat gitu ya, di forward dari banyak grup itu mengatakan paling tidak amankan pelantikan Fufu Fafa. Yang kedua 16 menteri harus dilantik ya, yang ditunjuk. Kemudian kalau enggak hati-hati, ekonomi bisa hancur, bisa digerakkan. Tapi saya kemudian merenung, apa iya ya orang setegas konon katanya sepatriotik Prabowo bisa ditundukkan dengan hal yang begitu saja? Apakah ada rahasia lain yang lebih dahsyat yang kemudian membuat Prabowo tidak berkutik sehingga terpaksa dalam konteks ini mengikuti apa yang dimaui oleh Jokowi? Jawabannya kita tidak tahu. Tetapi kalau cuma ancaman ekonomi, rasanya kan tidak immediate ya. Saya bilang Prabowo bisa menggunakan menggunakan hal-hal tertentu ya kan. Nah ini misalnya ya top secret, tapi nggak tahu dari mana asalnya ini. Makanya saya berkatakan ya ini anggap saja gula-gula saja ya, isu-isu yang berseliweran yang kita sendiri nggak bisa verifikasi. Betul dan masuk akalkah tulisan di bawah ini ya, top secret? 1. Ada yang perlu diselidiki lebih jauh. Keputusan Prabowo menetapkan kabinet sebelum 13 Oktober 2024 berbeda dengan keputusan sesudah ia dipanggil ke Solo tanggal 13 Oktober. Perhatikan seluruh air muka, raut wajah, gesture, dan gimmick Prabowo mulai dari pasca pertemuan Solo hingga pelantikan Presiden 20 Oktober dan pelantikan Wamen. Beda banget dengan sebelumnya. Itu jelas menunjukkan mental yang sedang under pressure, under pressure tulisannya ya, bukan pressure. 2. Pertemuan Solo melahirkan 5 panca wajib yang mesti dilakukan oleh 08, yaitu 1. Maafkan, lindungi, dan rehabilitasi nama baik Fufu Fafa. 2. Menjamin keselamatan seluruh keluarga Jokowi dan dari amuk massa dan tuntutan publik.
3. Tidak melibatkan PDIP dan Megawati dalam kabinet dan pemerintahan. 4. Kokohkan 16 menteri Jokowi ke dalam kabinet merah putih. 5. Lanjutkan program kerjasama dan hubungan and/or kemitraan strategis dengan RRC yang telah dirintis oleh Jokowi. Faktanya, post factum politikum, A. Luhut dikukuhkan sebagai sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. B. Hanya sehari pasca pelantikan 20 Oktober, Senin 21 Oktober, Wapres Pupupapa menerima dan menandatangani perjanjian keberlanjutan kerjasama dan kemitraan strategis dengan RRC. 3. Ingat, seluruh aksi dan protes undercover politik itu didesain oleh MMS dan Beijing. Siapa MMS ya? MSS ya. Kemudian key point, mengapa 08 mau dan tunduk begitu saja kepada tekanan dan intervensi Jokowi bagai kerbau di cucuk hidungnya? Karena Owi pegang semua trup card 08 di samping rasa utang budi politik 08 kepada Owi yang telah menolong dia jadi presiden. Overall conclusion, Kabinet Merah Putih Prafafa adalah rezim Jokowi jilid 3. Nah, ini nggak tahu nih isu yang muncul ya, bizprivatedog.com ya, kita tidak yang jelas ini di forward kemana-mana ya. Saya tanya kepada yang memforward dari mana sumbernya, dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Tetapi apa yang mau kita bilang ya? Apakah negara ini baik-baik saja? Apakah negara ini dalam bahaya? Apakah negara ini masih dalam pertarungan antara kubu Jokowi dan kubu Prabowo? Apakah sebenarnya kabinet itu adalah kabinet yang api dalam sekam, di mana orang-orang Jokowi nanti akan lambat laun tersingkirkan atau disingkirkan, atau dia nanti tidak akan atau dihilangkan atau dibunuh loyalitasnya terhadap Jokowi sehingga nanti Prabowo lah yang akan menguasai mereka. I don't know exactly ya. I don't know exactly. Politik itu harus dibaca. Banyak hal, banyak kemungkinan ya, tetapi yang paling penting adalah freedom of speech-nya itu yang dilindungi ya. Kita kan tidak tahu juga nih, namanya gosip-gosip seperti ini apakah benar atau tidak, tetapi paling tidak kalau memang tidak benar, dianggap tidak benar, ya ngomonglah ya kan, kepala komunikasi presiden ya, bahwa itu tidak benar, atau Prabowo sendiri yang kemudian tidak benar ya. Jangan sampai kemudian setiap hal yang tidak disukai kekuasaan dia sebut sebagai menyebarkan berita hoax, lalu kemudian orang-orang dipidana karena itu. Padahal kita tidak bisa menghalau yang namanya media sosial, keterbukaan informasi publik. Justru semakin banyak berita-berita yang dianggap tidak lurus, ya disitulah challenge-nya, tantangan kekuasaan untuk menyampaikan berita yang lurus. Tapi jangan lupa, di dalam kekuasaan itu juga banyak lipatan-lipatannya, ya kan? Jadi jangan kira sekekuasaan kadang tidak menikmati kritikan-kritikan. Kadang-kadang kelompok tertentu, ayo terus kritik kan begitu. Atau bahkan jangan-jangan orang nomor satunya, ayo terus itu membantu saya. Kan it could be possible. Tapi begitu tidak suka, wah langsung dia. Jadi hanya yang sukanya saja diambil ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian terkait dengan hal ini ya. Dukung penuh PS, jangan bawa-bawa PDIP, Prof. Kenapa jangan bawa-bawa PDIP? Saya kan hanya membacakan saja. Kemudian IKN gimana nasibnya? Kemampuan dan keberanian Pak Wo sedang diuji. Bang RH, kemarin pasukan bawah tanah melaporkan diskusi Abang dan kawan-kawan di Kemang. Katanya ada seorang wanita mengancam melakukan pembunuhan kepada Jokowi. Menurut Abang bagaimana? Ya saya ketawa aja ya kan. Ya masa seorang ibu-ibu, nenek-nenek ya yang jalan aja susah ya. Kemudian berorasi, tiba-tiba dalam orasinya mengucapkan kata-kata yang barangkali bagi kita agak terlalu berlebihan, tiba-tiba dikriminalisasi, ya coba aja gitu. Justru kita harus lihat apa motivasinya ya kan.
Kan kalau kita bicara tentang adili Jokowi itu bukan berarti kemudian dia diseret begitu saja, digantung. Saya juga tidak setuju. Diadili itu ya sesuai dengan prinsip negara hukum, proper. Tapi kalau mau dilaporkan orang yang ngomong soal yang apalah ya laporkan saja. Tapi masa sih pola pemerintahan Presiden Jokowi diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo? Aktivis-aktivis kritis kemudian diincar dengan laporan-laporan Bareskrim, ya kan? Aduh, ampun dah. Itu bikin repot penegak hukum. Padahal penegak hukum itu harus bekerja menangkap penjahat, menangkap kriminal, koruptor dan lain sebagainya. Bukan menangkap orang kritis atau orang yang barangkali ketika berorasi berlebihan. Lah kalau mencari orang orasi berlebihan ya datangin aja orang demo itu. Waduh, dia ngomongnya udah out of context, langsung diadukan. Kan nggak begitu. Kita harus melihat dalam konteks apa dia ngomong, ya kan? Justru yang berbahaya itu adalah ketika orang itu ngomongnya tertutup. Ada orang yang membuat konten mau memecahkan kepala saya. Bisa nggak saya minta perlindungan? Bayangkan mau memecahkan, kalau dia bilang saya pecahkan kepala Refli Harun misalnya. Kan nggak bisa juga kita begitu, ya. Apa bedanya saya sama Jokowi sekarang? Sama-sama warga negara biasa, ya kan? Kenapa orang yang ingin memecahkan kepala saya nggak diadukan juga, ya? Jadi saudara sekalian, ya udahlah, janganlah jadi pahlawan kesiangan. Kita ini mau membangun negara saat ini. Bedanya adalah, ya, kita ini sudah move on. Sekarang pemerintahan Prabowo. Kita jaga pemerintahan Prabowo ini. Benar kita bilang benar. Kalau keliru ya kita bilang keliru, ya. Ngapain lagi pakai ngadu-ngadu ke polisi itu, ya. Kayak kurang kerjaan saja. Kemudian, atau saya harus bertanya. Berapa aktivis yang ditargetkan pemerintahan Presiden Prabowo untuk dipenjarakan? Kan nggak lucu jadinya, ya. Kalau mau, ya Anda mestinya laporkan dong orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Ngapain melaporkan orang yang nenek-nenek yang saking semangatnya membicarakan hal yang barangkali kita anggap waduh ini berlebihan. Ya nenek-nenek, ibu-ibu, ya kan? Itu. Jadi maksudnya apa? Mau mengadukan seluruh penyelenggara. Emang bisa kita mengetahui apa yang mau diomongkan orang? Kan berlaku kebebasan, tanggung jawabnya sendiri kalau untuk melakukan itu. Tapi ya sekali lagi, apakah ada niat yang kemudian dilaksanakan? Kan begitu. Oke. Kemudian nih, jangan hanya omon-omon, tangkap adili dia. Masa nggak ada strategi sama sekali, Bung Refli? Hayo, Fufu Fafa dengan enaknya bebas nilas keluarga rusak susu sebangsa. Ini saya bilang lagi mahal less free ini. Ini apa urusannya dengan tangkap menangkap itu? Masa saya suruh nangkap orang? Gimana ini? Kita ini ya sipil, bukan aparat, ya kan? Dan kita ini bicara mengenai gugatan perdata dan gugatan pidana. Jadi tolonglah ya, kita bukan polisi, bukan penegak hukum. Kita manusia rakyat biasa yang tidak memiliki kewenangan, tetapi kita minta adanya perlindungan dalam menyampaikan pendapat. Yaitu hormati konstitusi, hormati hak asasi manusia, begitu ya. Bismillah, semoga Bapak Presiden PS menjadi pemimpin yang mencintai dan dicintai